Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Ustadz Sihab. Semoga hari ini kita bisa mencari ilmu yang bermanfaat. Materi kita hari ini untuk iftitah adalah terbitnya matahari dari barat. Apakah kalian tahu? Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda besar atas kekuasaan Allah. Keduanya menunjukkan kesempurnaan dan kehebatan ciptaannya. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 33, dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Di dalam Al-Quran juga dalam surat Ar-Rahman ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Matahari dan bulan keduanya tunduk kepada Allah. Keduanya bertasbih dan memuji Allah. Keduanya bersujud, tunduk dan merendah kepadanya. Yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat hari kiamat, orang-orang manusia meminta ampunan kepada Allah. Namun ampunan itu tidak diterima oleh Allah karena apa? Kiamat sudah datang. Kenapa? Sebelum kiamat dia tidak meminta ampunan kepada Allah. Nanti pada saat kiamat semua orang berbondong-bondong meminta maaf ataupun bertaubat, namun taubatnya sia-sia. Taubat itu tidak diterima oleh Allah karena apa? Hari pembalasan sudah datang. Dan pada saatnya nanti manusia akan takjub dalam bentuk bingung dan kaget ketika melihat matahari terbit dari barat. Terbitnya matahari dari arah barat adalah tanda besar yang pertama dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam As-Sahih terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang terlebih dahulu, maka yang lainnya terjadi setelah waktu yang dekat. Itu adalah riwayat yang menceritakan bahwa hari kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Setelah itu akan muncul lagi peristiwa-peristiwa besar yang membuat manusia itu kagum dan berpikiran bahwa itulah hari kiamat. Besok manusia akan bingung sendiri karena apa? Bagi manusia yang belum bertobat, dia akan bergegas untuk taubat, namun taubatnya tidak diterima. Dan akan pula semua orang itu berbondong-bondong bersedekah, ya, memberi orang miskin, namun sedekah itu sudah sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ketika orang-orang melihat matahari terbit dari barat, mereka terperanjat. Mereka sadar ini adalah permasalahan serius. Mereka semua menjadi beriman, akan tetapi beriman tatkala itu tidak lagi bermanfaat. Keimanannya hanya bermanfaat bagi mereka yang beriman sebelum tanda ini muncul. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Karena itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Dan nanti juga akan muncul binatang yang besar dari dua tempat. Binatang tersebut membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Bagi siapapun
yang berjumpa binatang tersebut akan sudah terlihat. Binatang tersebut bisa membedakan antara orang yang muslimin dan orang yang kafir, antara orang yang sudah bertaubat dan orang yang belum bertaubat. Dan nanti orang yang sudah bertaubat ya, ataupun yang soleh akan disentuhkan cincinnya Nabi Sulaiman dan badannya akan bersinar. Namun keterbalikan, bagi orang yang kafir akan disentuh oleh tombaknya atau tongkatnya Nabi Musa, dan seketika itu pula badannya akan menghitam. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari mereka manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab di atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sudah jelas dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 18 ini, besok orang yang pada saat dia hidup atau sebelum kiamat, dia tidak pernah bermanfaat untuk orang lain, dia tidak pernah membantu orang lain, dia tidak pernah berbuat kebaikan, dia tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah ataupun wajib ya. Maka dari itu Allah akan menakdirkan dia sebagai orang yang rugi. Maka dari itu mari kita bermuajah kepada Allah agar kita selalu dilindungi oleh Allah dari azab neraka, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga yang penuh kenikmatan. Kita bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa besar tersebut. Kita harus setiap hari semakin baik, tidak malah semakin buruk. Manusia hidup di dunia ini cuma untuk beribadah, tidak untuk yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita setiap harinya menambah amal baik kita, tidak malah menambah dosa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung besok pada hari kiamat nanti. Setelah ini silahkan dicermati ya, apa sih isi-isi dalam video ini, dan nanti silahkan kamu flashback ataupun kamu timbal balik di grupnya masing-masing. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.